Bagian ini bawah ya? Bagian bawahnya. Saya jelaskan dulu ya. Boleh. Proses pembuatannya. Bubble 2 lapis. Itu fungsinya Nah, buat meja ini sendiri view-nya nyambung ke sana Bang ya? betul. Nah, ini mezzaninnya ya. Nah, kalau kita lihat nih, Bagian ini bawah ya? bagian bawahnya. Saya jelaskan dulu ya. Boleh. Proses pembuatannya. Jadi ini tuh awal di bawah ini blok bor ya, ketebalannya 18 mili. Di bawahnya itu ada rangka besi. Holo galvanis ukuran 5x8. Kenapa? Ini menampung beban berat nih. Iya. Nih orang-orang tidur di sini. Kalau seandainya struktur lapisan nggak kuat, ya jebol ke bawah. Apalagi ini blok bor kan? Blok bor. Tapi dia pakai ini juga balok. Ada balok beton itu di saat proses konstruksinya ada balok. Nah setelah balok itu ada holo besi itu semua. Dan posisi dimensinya pun sekitar 50 cm. Jadi rapat. Jaraknya sangat rapat. Kenapa? Ya itu tadi yang saya sampaikan supaya bebannya kuat ketika menampung 10 orang di sini tidur. Bahaya kan? Nah ini juga salah satu yang selalu kita perhitungkan. Salah satunya adalah kekuatan. Nah, buat bagian depan sendiri ini full kaca Bang depannya ya? Ya, ini semua bangunan full kaca, cuman beda dengan konsep industrial kemarin. Kalau kemarin kacanya inden, kalau ini kaca riben biasa. Berapa mili? 5 mili. 5 mili. Itu aluminiumnya sama standar yang kita gunakan di masing-masing portofolio kita. Hanya saja yang membedakan ini dari konsep mezaninnya, sama langsung view balkon. Nah ini juga keramik, tapi dia menggunakan unpolish ya yang kasar. Terus kanan kirinya ada pembuangan. Nah, buat keramik emang harus unpolish atau bagaimana nih Bang? Jadi biasanya unpolish itu digunakan untuk daerah-daerah yang kena hujan, kena air. Biasanya teras, keramik kamar mandi, keramik dapur. Karena lucu kan, kalau seandainya kita buat licin, nanti orang lagi di sini hujan kepleset kan. Iya, bener Yang salah satu itu sederhananya seperti itulah fungsinya. Itu. Oke. Nah, terus gak ketinggalan juga di sini ada railing lagi nih. Ya, hampir sama semua railingnya menggunakan handrail kayu. Jadi satu konsep gitu. Terus di sini juga ada batu alam nih yang kita bilang tadi di bawah kan. Dari bawah sampai atas. Atapnya ini menggunakan alderon. Alderon putih 2 lapis. Nah, ini ngomong-ngomong soal batu alam, dari depan sampai belakang nih beda-beda kelihatannya nih. Ya, karena memang itu tekstur batu alam itu kan alami ya. Iya. Tidak seperti keramik. Kalau kita bicara keramik itu adalah pabrikan. Jadi dicetak, dibuat. Kalau batu alam murni batu. Terus dibentuk. Jadi teksturnya akan pasti ketika kita finishing akan berbeda-beda. Ada yang agak hitam, agak abu-abu. Nah, itulah yang memberikan konteks estetika lain, keindahan lain. Beda dengan keramik seragam. Iya. Kalau batu alam dia akan ada sedikit perbedaan dari tekstur finishingnya. Tapi makin beda makin cantik ya. Nah, gitu. Oke. Oke Bang, ini ada satu ruang kecil nih. Bisa dijelasin nggak fungsinya buat apa? Nah, jadi ini tuh sebenarnya posisinya ada di dalam, tapi ruangannya terbuka, nggak ada atap. Ini salah satunya nih, supaya ketika hujan, ini air turun kan? Iya. Nah, adem dong. Iya. Ya,
Salah satunya ini kalau seandainya pagi bisa ngopi-ngopi di terasnya ya kan. Terus dia juga nih ada ini keramik bukan batu alam. Keramik tapi bermotif seperti batu alam, keramik sentro. Nah ini tuh selain untuk fungsinya air hujan turun, yang kedua adalah sirkulasi udara. Ya lucu dong, kita di pegunungan bikin villa udah dingin, ruangan dalamnya sumpek, nggak ada udara, ya kan, nggak pantas. Makanya dari tadi kita lihat kacanya lebar-lebar segala macam. Nah ini lebih ekstrim, udara masuk keluarnya cepat, langsung kan. Kalau kita lihat ke atas tuh keluar langsung. Jadi udara alaminya lebih dapat. Itu penting tuh. Kalau kita mau bangun rumah, bangun villa, kantor segala macam, itu harus sirkulasi udara itu benar-benar diperhatikan. Jadi sirkulasi udaranya depan belakang juga ya? Betul. Itu yang mempengaruhi nyaman atau tidaknya penghuni yang mengisi. Itu harus diperhatikan. Itu adanya di saat perencanaan. Jadi kalau kita tim ngebangunrumah.com itu selain kita memperhatikan estetika, ya balik juga ke fungsi udara. Karena jangan sampai yang ngisi nih, ya kan, orang tua, pengap, ya kan, bisa dia sakit, kurang sirkulasi udara segala macam, ya jangan. Walaupun posisinya ketika kita ngebangun rumah adanya di perkotaan, tetap sirkulasi udara lebih penting. Segini juga ini di depannya banyak pepohonan segala macam, tapi udara itu sangat penting untuk si penghuni rumah itu sendiri, gitu. Nah kita lihat nih di kamar mandinya ya. Oke. Ini ada perbedaan dari kebanyakan portofolio ngebangun rumah. Biasanya pintu aluminium pakai pintu PVC. Kalau ini kita menggunakan aluminium. Kenapa tuh? Nah, yang pertama dari ketinggian sendiri dia sudah berbeda. Biasanya kita ngebangun rumah tuh ketinggi pintu tuh cuma 2 meter. Ini hampir full 3 meter. Ya kan? Nah, yang kedua, kenapa kita pakai aluminium? Ini harus menyamakan dengan konsep yang tadi kita sampaikan, modernnya dong. Kan kalau seandainya pakai kayu, ya kan, ya berarti klasik. Nah ini modernnya nih, aluminium. Nah selain itu juga kenapa kita pakai aluminium? Si pemilik rumah ingin warna jendela, pintu itu sama, disamain. Nah terus kalau seandainya kena air terus, logika nggak kalau kita pakai kayu? Iya, dia basah. kayak basah. Kalau ini aluminium mau sampai kapanpun dia nggak akan rayap segala macam, lumutan segala macam. Paling nanti engselnya yang gerak gitu jangka panjangnya. Dan juga maintenance-nya lebih mudah ya. Betul, tinggal bersihin aja kan. Nah terus di sini juga ada wastafel, ada shower. Terus elevasinya beda. Ini untuk kamar mandi basah, ini kamar mandi kering. Jadi ketika nanti kita mandi di sini, posisi airnya tidak naik ke atas, hanya di area sini, hanya kecipratan aja. Iya. Ya kan, klosetnya di belakang, di atas. Jadi istilahnya nggak basah semua. Nah ini juga salah satu fungsi, ya kan, fungsional nih bicara kamar mandi. Dari leveling atau elevasi lantai kamar mandi itu benar-benar harus diperhatikan. Kenapa? Tadi yang saya sampaikan, supaya yang lagi mandi segala macam tidak merasa basah semua ataupun airnya itu turunnya lambat segala macam. Nah, gitu. Buat air sendiri, kalau nggak salah dia pakai mesin ini pendorong ya? Ya, jadi lebih kencang juga. Kalau untuk di bangunan ini kita menggunakan sumur bor, tapi mesinnya bukan jet pump, tapi satelit di kedalaman 70 meter. Karena di sini tuh kalau kedalamannya kurang dari segitu, airnya susah. Itu boleh coba dites. Boleh ya? Nah, kan kencang kan? Kencang banget. Airnya bagus. Terus kita selalu menggunakan mesin pendorong otomatis di atas torno. Jadi mau dipakai nggak dipakai, ya dia otomatis. Ketika dipakai dia hidup, ketika tidak digunakan dia mati. Jadi nggak beresiko.
Oke, sekarang kita udah ada di area dapur Bang ya. Betul. Nah, yang unik dari dapurnya ini kita langsung bisa lihat pemandangan nih di area jendela ini. Ya, jadi ini dapurnya sama aja kayak terpisah dari bangunan utama. Iya. Jadi sendiri dia itu adanya di atas carport. Terus di sini ada jendela yang posisinya ngadep langsung ke pemandangan. Jadi makan siang ngopi sambil lihat pemandangan. Itu. Kalau ini barang-barang pemilik rumah sudah dibawa sebelumnya. Dicicil ya? Ya, dicicil. Nah, kalau untuk meja dapurnya sendiri itu standar yang biasa kita gunakan itu keramik dan mejanya itu granit. Jadi sederhana kalau konsep meja dapurnya. Cuman yang berbeda ini adalah dia dapurnya terpisah dengan bangunan utama serta view. Di bawahnya itu adalah carport. Dan kalau kita lihat di sini ada tangga sendiri. Jadi manakala kita mau buang sampah, ya kan, ataupun mau bawa makanan nggak usah muter ke sana, langsung ke sini. Private-nya sendiri. Jadi nggak repot-repot nih masak bau segala macam ke dalam. Ini langsung keluar asapnya. Tapi ini tangganya kuat Bang? Kuat. Ini dari besi hollow galvanis sama plat besi ketebalan 8 mili. Jadi itu sih sekilas tentang bangunan villa ini. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Kita membuat bangunan atau konsep apapun itu terkait dengan jasa konstruksi, jangan pernah meremehkan prosesnya dari awal. Hal yang paling terpenting adalah hal-hal yang sifatnya kecil tapi akan berdampak besar terhadap hasil di akhir. Itu yang terpenting. Maka saya dan tim selalu berkolaborasi, berkomunikasi untuk selalu ingin memecahkan setiap permasalahan yang terjadi di dalam proses pelaksanaan. Karena tidak mungkin perencanaan arsitektur dengan tim perencana estimator pun sempurna. Pasti ada dinamika, miskomunikasi, dan lain-lain. Nah, sehingga perlunya kita kombinasi, berkolaborasi, serta membangun satu kesatuan antara departemen lain untuk mewujudkan goal di akhir. Oke nih Bang, sebelum closing nih Bang, saya mau nanya ke Abang, ada tips gak buat mungkin sobat Kang Bangun yang mau bangun villa, mau itu di kawasan puncak atau dimanapun itu? Itu yang saya sampaikan awal. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama adalah perencanaannya harus matang. Perencanaan bangunannya harus matang. Terus ketika memang ingin menggunakan jasa konstruksi, harus yang memang berpengalaman. Contoh seperti ngebangun rumah. Ngebangun rumah.com udah ya, pasti itu. Betul. Terus yang ketiga, siapkan biaya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh tim kontraktor ataupun konsultan. Ya, yang akhir kontrol di saat proses pelaksanaan. Gitu. Dan sering mengkonfirmasi dan berkomunikasi dengan pihak kontraktornya. Bekerja sama lah, berkolaborasi gitu. Oke, itu aja mungkin Bang. Terima kasih untuk hari ini. Mau lanjut kemana nih Bang? Biasa, keliling proyek lagi. Keliling proyek lagi Sobat Kang Bangun. Itu aja untuk video review bersama founder ngebangunrumah.com, Bang Sony Sutarsa. Sampai berjumpa lagi di video kami selanjutnya. Saya Anna Firdaus undur diri dan juga Bang Sony undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, one stop living solution.
Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangun rumah.com, one stop living solution.